Kalian tahu nggak sih guys, dalam 36 tahun ke depan, setengah penduduk Korea Selatan bakal lenyap. Padahal budayanya lagi meledak di seluruh dunia. Tapi negaranya sendiri perlahan menghilang dari peta. Tiap tahun angka kelahiran makin anjlok. Lu tahu kenapa anak muda Korea ogah punya anak? Karena mereka hidup di negara yang anggap manusia tuh kayak mesin kerja. Nama gue Galan. Kali ini gue bakal bedah tuntas gimana blundernya kebijakan pemerintah, tekanan sosial, dan kebodohan ekonomi yang secara literal bisa ngebunuh satu negara. Siap-siap, cerita ini bakal ngubah cara lo ngelihat apa arti sebenarnya dari negara maju. Tahun 1953, Korea Selatan literally menjadi salah satu negara termiskin di dunia. 70 tahun kemudian, boom, mereka menjadi negara super. Jadi rumahnya Samsung, LG, dan Hyundai. Budayanya juga meledak di seluruh dunia. Mereka dari petani miskin bisa jadi raksasa teknologi cuma dalam satu generasi. Tapi ada harga yang harus dibayar untuk bisa sukses secepat itu. Budaya kerja di Korea Selatan jadi super brutal, segalanya harus cepat. Jam kerja 60-80 jam seminggu. Tekanan kompetisi udah ada sejak kecil. Anak-anak masuk sekolah dari pagi, lanjut les tambahan sampai tengah malam. Ujian masuk universitas jadi taruhan hidup dan mati. Biaya besarin anak. Rata-rata keluarga ngabisin 75%. Gaji cuman buat pendidikan satu anak. Akhirnya anak muda di sana mulai mikir, ngapain bawa anak ke dunia yang udah kayak neraka ini? Tahun 2022, angka pernikahan di Korea jadi yang paling rendah sepanjang sejarah. Bahkan lebih rendah dari negara-negara krisis kayak Jepang. Gimana mau nikah? Buat nikah, mereka butuh rumah, kerjaan tetap, dan tabungan. Tapi di Seoul, harga rumah bisa 20 kali lipat dari gaji tahunan. Angka kelahiran di Korea Selatan juga makin anjlok tiap tahun. Dan sekarang udah masuk level gawat darurat, angka kelahiran terendah di dunia. Padahal, pemerintah udah ngeluarin ratusan triliun buat naikin angka kelahiran. Tapi tiap tahun malah makin turun. Usahanya gagal total. Sekarang kita masuk ke efek ekonominya. Dan ini makin gawat. Jumlah pekerja Korea Selatan udah turun sejak 2017 dan bakal tinggal setengahnya di tahun 2060. Sementara itu, jumlah lansia makin meledak. Bayangin, satu orang kerja harus membayar kebutuhan hidup satu orang tua, mulai dari pajak, BPJS, sampai iuran pensiun. Sedangkan dana pensiun nasional diprediksi bangkrut 2055. Sistem kesehatan bisa kolaps karena biaya rawat lansia. Pajak makin berat, ekonomi bisa mandek. Korea bisa jadi negara maju pertama yang tumbang cuman gara-gara krisis penduduk. Tahun 2023, lebih dari 100 sekolah dasar di Korea Selatan tutup karena nggak ada murid. Universitas mulai merger atau tutup karena nggak ada mahasiswa. Daerah pedesaan jadi kota hantu. Anak muda pindah ke kota, yang tua ditinggal. Mirip Jepang, tapi lebih parah. Militer, krisis. Jumlah wajib militer makin turun karena anak muda makin dikit. Nggak heran kalau nanti satu cowok muda di sana harus jadi tentara, polisi, dan guru sekaligus. Pelestarian budayanya, siapa yang mau nerusin kalau nggak ada generasi muda? Bahasa, adat, festival, semuanya bisa lenyap bareng sama populasi mereka. Pemerintah Korea Selatan udah nyoba semua cara. Dari kasih duit tunai buat bayi baru lahir, childcare gratis, subsidi rumah, cuti lahiran diperpanjang, potongan pajak buat pasangan nikah. Hasilnya, dampaknya kecil, paling cuma naik dikit sementara, tapi tren besar masih turun. Prediksi sementara 2024 bilang angka kelahiran naik dikit jadi 0,82. Tapi itu masih jauh dari aman. Banyak ahli bilang itu cuma blip kecil, bukan pembalikan tren jangka panjang. Padahal ada solusi yang paling jelas. Tapi Korea Selatan ogah melakukan imigrasi. Mereka punya kebijakan imigrasi paling ketat di antara negara maju. Mereka ngejaga banget keseragaman etnis. Cuma 3% penduduk Korea Selatan yang lahir di luar negeri. Masyarakat di sana masih banyak yang rasis. Pekerja asing sering didiskriminasi. Anak blasteran dibully. Pemerintah mulai diam-diam lirik imigrasi terkontrol, tapi masyarakatnya nolak mentah-mentah. Ironis banget, mereka ekspor budaya ke seluruh dunia, tapi nolak budaya luar masuk. Fakta pahitnya, Korea Selatan udah kelewat jauh. Soalnya, yang sekarang siap jadi orang tua, itu jumlahnya udah kecil. Jadi, meskipun mereka punya anak banyak, tetap aja totalnya dikit. Ekonominya juga stuck.
Semakin sedikit orang, maka semakin sedikit kerjaan, penghasilan turun, biaya hidup naik. Orang makin stres, makin ogah punya anak. Budayanya juga berubah. Sekarang anak muda di sana ngelihat anak bukan sebagai anugerah, tapi beban. Survei dan tren sosial nunjukin makin banyak cewek Korea Selatan yang milih hidup tanpa anak. Bukan karena miskin, tapi karena udah nggak mau. Bahkan kalau angka kelahiran naik drastis hari ini, tetap bakal turun dulu 30 tahun ke depan. Oke, sekarang pertanyaannya, apa pelajaran buat kita semua? Korea Selatan bukan satu-satunya. China, Jepang, Singapura, Italia, semuanya ngalamin krisis serupa. Indonesia sekarang masih di angka 2,1, tapi mulai makin turun. Jakarta udah di bawah replacement rate. Keluarga kelas menengah makin sedikit punya anak. Kisah Korea Selatan adalah peringatan. Mereka punya segalanya, teknologi, pendidikan, kesehatan, kekayaan. Tapi mereka bikin masyarakat yang terlalu keras, terlalu mahal, terlalu kompetitif. Korea Selatan nunjukin ke kita, percuma punya peradaban canggih, jadi negara maju kalau nggak ada generasi berikutnya buat nerusin. Jadi, gimana menurut kalian soal krisis demografi ini? Indonesia udah menuju ke arah sana belum? Share pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe buat konten lain soal tren global yang berdampak ke kita semua.